Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya wah sekalian, alhamdulillah di siang hari ini, kenapa kami bilang siang? Karena biasanya kita live di malam hari. Karena hari ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa, sehingga kami melakukan kajian live streaming album di siang hari, dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, artinya mungkin 2 atau 3 kali kajian Ramadan, guru kita bisa menemani kita dalam program album spesial Ramadan. Dan alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan, maupun ada sebagian yang nggak berkaitan dengan Ramadan, di mana pertemuan album pada hari ini adalah pertemuan yang ke-48 yang bertepatan dengan 6 April 2022 atau yang bertepatan dengan 4 atau 5 Ramadan 1443 Hijriah, karena Muhammadiyah udah kelima, non Muhammadiyah atau dari pemerintah itu 4 Ramadan begitu. Dan alhamdulillah sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, alangkah baiknya kita sapa guru kita, kemudian kita minta ke beliau untuk memberikan sepatah dua patah kata pendahuluan dalam hari ini berkaitan dengan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Ustaz? Puasa lancar Ustaz ya? Khairin walhamdulillah. Lancar. Mudah-mudahan lancar, amin. Ya. Tapi Ustaz, sebelum kita mulai membaca pertanyaan, mungkin antum ada sepatah dua patah kata dalam memberikan sambutan fadil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Hari ini bulan Ramadan, hari bersemangat untuk beribadah, hari untuk mengisi ya setiap menit kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat dalam rangka taqarrub ilallah, ya apa saja, ya seluruh aktivitas ya kita di siang atau di malam hari, seluruhnya kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bernilai ibadah. Nah makanya ya kita isi hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa juga ibadah-ibadah sholat wajib kita, ya jangan sampai telat, ya usahakan berjamaah bagi yang laki-lakinya. Kemudian juga usahakan ya seluruh ya aktivitas yang ada di bulan Ramadan dimaksimalkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu semangat, semangat, Masya Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, bagi antum yang punya pertanyaan seputar Ramadan yang akan insya Allah mungkin hari ini akan dibahas langsung sama guru kita, antum bisa kirim ke pertanyaan ke 089775326668, sekali lagi 089775326668, dan antum pun bisa bertanya langsung melalui via telepon di nomor tersebut. Tapi saat kita bertanya ke pertanyaan pertama nih dari Rio di Muara Bungo, Jambi. Bungo apa Bungo? Ada Bungo mungkin ya? Bungo. Pertanyaan adalah, Ustaz, apakah Rasulullah melarang kita untuk bertransaksi dengan orang kafir, misalnya mengambil sistem kemitraan dalam bisnis? Barakallahu fiik, ya saudara Rio di Muara Bungo, Jambi, ya. Nah, tentang bagaimana kita bermitra, ya terutama dalam mitra bisnis, ya itu memang tidak ada larangan sama sekali, ya tidak ada larangan sama sekali bermitra dengan non Muslim, ya selama tidak melakukan transaksi yang diharamkan atau yang melecehkan syariat misalnya. Yang penting bisnisnya yang antum ya kerjasama dengan mereka, tentunya hal-hal yang tidak menyangkut apa yang diharamkan oleh agama kita, ya, insya Allah boleh. Ya, misal ini ya antum tidak bisnis dengan menjual ibadah-ibadah peralatan ya, ibadah mereka, ya nggak boleh. Sarana ibadah mereka juga nggak boleh. Karena kita lakum dinukum waliyadin kan kita tidak boleh ta'awun bil itsmi wal udwan, ya saling bertolong-tolongan dalam hal yang merupakan dosa, ya, dan yang menimbulkan permusuhan. Ya itu ini diperhatikan bisnis apa dulu kan itu. Ya bisnis apa dulu. Kita bermitra sama mereka ya sebatas hal-hal yang dihalalkan oleh agama kita. Jangan antum bilang
saya mau bermitra kepada si fulan yang non muslim ternak babi misalnya. Nah, karena babi ini kan beranaknya satu kali beranak 12 gitu. 12 babi. 12 satu kali beranak dia 12. Jadi wah ini menguntungkan. Nah, tidak apa-apa, lalu antum tutup mata misalnya. Ya, nggak boleh seperti ini. Jadi selama itu ya transaksi yang dihalalkan ya boleh. Kemudian hal-hal yang mungkin berhubungan dengan menjual peralatan atau fasilitas tadi yang atau juga barangkali antum bermitra dengan kontraktor yang suka membangun ya tempat-tempat ibadah mereka, kan tidak boleh ya kayak gini-gini. Jadi makanya diperhatikan juga kemana itu ya, kita arahnya kemana, dan itu yang dijaga oleh Allah ya. Jangan sampai kemudian kita bertahun ya saling membantu dalam urusan dosa. Nah itu ya, ini selama di luar itu kita bermitra siapa saja boleh ya, bermitra kepada siapa saja boleh. Cuma kemudian agama memberikan juga batasan-batasan, aturan-aturannya ya. Kita jangan juga sampai juga kebablasan ya. Yaitu di surah Ali Imran Allah mengatakan di ayat 118 itu, ya ayyuhalladzina amanu ya la tattahidu bitanah ya min dunikum la ya'lunakum khabala ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar dari kalanganmu yang beda agama dengan kita, karena mereka yang tidak henti-hentinya ya menimbulkan ya kemudaratan bagimu atau menimbulkan hal yang baik bagimu. Wadda ma'anitum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum ya akbar ya. Mereka sangat senang apa yang kalian ya susah ya, SMS senang melihat orang yang susah melihat orang senyum. Itu kalau kita bermitra kepada ya, dengan non muslim misalnya. Jadi makanya kemudian Allah memberikan juga gambaran seperti itu. Mereka senang nih. Kemudian ya telah nyata kebencian dari mulut mereka. Ya itu biasa, mereka tidak senang dengan agama kita ini. Dan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, apa yang disembunyikan oleh ya di hati mereka itu lebih besar. Memang tidak semua ya, artinya tidak semua. Ada, masya Allah, anak juga punya teman non muslim ya, bahkan adik anak berberita dengan non muslim juga, tapi masya Allah ya lebih jujur kadang-kadang ya, saling membantunya itu luar biasa sekali. Jadi tidak semua ya, bukan ditakmim, digeneralisir ya, kita juga melihat siapa yang kita ajak mitra. Sebatas bisnis silahkan ya, boleh-boleh saja. Jadi Rasulullah SAW ya wafat dalam keadaan masih ada tanggungan terhadap Yahudi. Ya, itu menunjukkan apa? Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi non Muslim sekalipun. Nah ini ya, apa yang ditanyakan, insya Allah nggak ada masalah. Kita mau bermitra dengan siapa yang jelas akan, tapi ya, perlu diperhatikan tadi hal-hal ya yang mau dijadikan objek ya pekerjaan itu apa ya, jangan sampai menyerempet hal-hal yang diharamkan oleh agama ya. Kemudian juga dari sikap yang kita ajak mitra ini, bagaimana orangnya, hati-hati ya, jangan sampai ada kemudian ada misi di balik itu ya. Nah ini teman-teman sekalian, silakan tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ada sebagian ini satu fenomena di masyarakat. Sebagian dari kita yang mengaku beragama Islam, mereka bekerja sama dengan orang kufar dalam membuat itu alat-alat untuk persembahan mereka. Nah, ini yang tidak boleh ini. Dan itu jadi mata pencaharian mereka. Seperti membuatkan tempat ibadah mereka, membuatkan berhala ya, atau patung-patung mereka, nggak boleh. Hal-hal seperti ini
tidak sedikit Anda lihat nih Banyak orang bisnis seperti apa namanya, membuat ya tempat ibadah mereka dan sebagainya. Hindari teman-teman sekalian, ya hindari hal-hal yang seperti ini. Peralatan yang mereka pakai, yang mereka gunakan, hindari. Ya, masih banyak rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Masih banyak rezeki itu banyak. Antum jangan ketemu jalan buntu. Begitu antum mengetahui, antum hijrah total, ya meninggalkan ya pekerjaan yang jelas ya nyerempet, apalagi urusan yang berhubungan dengan tauhid ini. Ini kan kesyirikan ini. Ta'awun, antum seolah-olah memberikan jalan untuk ya hamba Allah ini ya melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering seperti itu ini tanpa disadari. Walaupun kita mengatakan saya yang modali, saya tidak ikut di dalamnya, sama saja. Sama saja kan. Ya, uang dari saya, dia mereka yang kerja, nggak bisa hal yang seperti ini. Jadi harus diperhatikan ini teman-teman sekalian. Ya, dan itu ya kita akan dapat ya dosanya ini. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqus min auzariha syai'. Siapa yang mengajarkan keburukan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa. Ya, kemudian dia akan mendapatkan dosa dari ya orang yang kemudian dia fasilitasi untuk itu. Ya, kemudian dosa tidak berkurang. Ya, karena dengan sebab yang dia lakukan. Kalau seandainya dia tidak modali kan tidak ini. Kalau dia tidak modali, mungkin tidak akan terjadi itu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ini. Ya, harus diputus. Ya, apa istilahnya, paradoknya itu harus diputus. Ya, sampai kita yang menyebabkan perbuatan dosa itu. Jadi harus diperhatikan juga. Di luar itu, pokoknya dalam bisnis itu, yaitu asalnya halal seluruhnya. Maka dilihat ada ndak yang mengharamkannya. Kalau seandainya ada yang mengharamkannya, maka dia tidak boleh dia lakukan. Dia harus berhenti di situ, putus hubungan. Ya, misalnya seperti nyewakan toko. Ternyata toko itu dipakai jual bir misalnya, miras misalnya. Nah, itu berhak untuk ini punya saya ini. Makanya kenapa kok ada di sebagian masyarakat kita, masya Allah, hati-hati betul. Dia tidak mau misalnya bikin kamar hotel yang nanti saya khawatir nanti kan yang hidup di sini nanti kadang-kadang ada yang ini itu saking itu namanya wara itu. Ya, wara itu artinya hal-hal yang nyerempet yang haram pun tidak ditinggalkan sama dia karena kekhawatiran itu ada. Nah, makanya di sini harusnya kita ya tahu mitra kerja kita itu kalau non muslim dia tidak, yang kita khawatir tidak kenal halal haram. Kita kan ada halal haramnya di sini yang jadi permasalahan di kita ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan sekali lagi teman-teman, bagi antum yang punya pertanyaan seputar bulan Ramadan atau seputar puasa, bisa kirim ke WhatsApp di 089775326668. Sekali lagi di nomor WhatsApp 089775326668. Maupun bagi antum yang ingin bertanya langsung seputar Ramadan bareng guru kita, bisa bertanya di nomor tersebut. Tapi Ustaz, kita sambil menunggu pertanyaan masuk, kita ke pertanyaan kedua nih dari Abu Hanasli. Abu Hanasti, Masya Allah namanya. Ustadz, nggak disebutin dari mana nih Ustadz? Ustadz, apakah segala kebaikan anak secara otomatis menjadikan pula pahala bagi orang tuanya? Walau misal orang tua tidak mengajarkan kebaikan tersebut, atau si anak yatim piatu dari kecil. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik, ya, Abu Hanasti ini, Masya Allah ini. Ya. Yaitu berkenaan dengan anak yang dididik ini, ya, anak yang didik, ya. Ya, walaupun kadang-kadang kita putus hubungan barangkali, ya kan,
secara otomatis menjadikan ini pertamanya awalnya apakah segala kebaikan anak secara otomatis menjadikan pula ke pahala? Iya, karena anak itu ya nggak lepas dari orang tuanya, dia lepas dari orang tuanya, dan memang yang kita harapkan demikian ya. Oleh karena itu para orang tua hendaknya bersemangat di dalam mendidik anak ya, agar pahala jariah dari sang anak ya tak diambil oleh orang lain. Ya, ini jelas itu. Maka kita harus juga mentadaburi ya doa bagi orang tua. Kan diantaranya apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Yaitu kita minta kepada Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku ya. Ya, kama rabbayani shaghira rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, dan rahmati mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku ya, sehingga apa yang nanti dari hasil pendidikan ini anaknya menjadi anak yang saleh, bertakwa ya, tidak lepas dari ya jerih payahnya orang tuanya. Orang tuanya barangkali sibuk lidahnya, lalu dipondokkan anaknya, kan dididik oleh orang lain. Itu para ustadz, kita pilihkan ustadz yang memang kita ketahui ya Masya Allah dia bisa mendidik murid-muridnya barangkali ya, murid-muridnya. Maka apa ya, hal yang seperti ini termasuk juga jerih payah orang tua ya, jerih payah orang tua dia mengarahkan anaknya ya, mengarahkan anaknya ya. Dia sebelum memondokkan anaknya pasti dia yang cari informasi di mana akan dipondokkan anak tersebut ya kan ya. Di si ustadz ini kemudian ya, dia pasti punya kriteria ya, dia cocok sama sekolahnya, karena Masya Allah sekolahnya walaupun sederhana ya anak-anaknya jadi semua misalnya, dan beberapa pondok pesantren seperti itu ya. Jadi gedungnya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Nah ini adalah juga hasil jerih payah orang tua. Nah begitu juga ya, orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan tersebut, atau si anak yatim piatu dari kecil ya, dan memang nasibnya barangkali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Anak juga kebetulan punya santriwati itu orang tuanya meninggal ya. Masya Allah, alhamdulillah anak ini Masya Allah dewasa banget, dia tidak sedih, bahkan dia sebagai tempat curhatnya teman-temannya, tempat curhat teman ya, padahal dia tidak punya orang tua ya. Masya Allah ya, padahal masih mondok sekarang ini ya. Dan ini Masya Allah teman-teman sekalian, ini juga guru pesantrennya Insya Allah punya peran penting ya kepada ya anak-anaknya. Dan ini pentingnya kita mengarahkan anak-anak usia remaja yang murahaqah ini ya, masa pubertas, masa pencarian diri ini, yaitu apa, untuk kita carikan komunitas yang memang siang dan malamnya itu ya terkondisikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hasilnya pun akan antum nikmati itu. Nah, sekarang alhamdulillah banyak kesadaran para orang tua untuk yang memondokkan anaknya. Insya Allah seperti itu, dan itu insya Allah ada pahalanya. Ya. Ustaz, bagaimana dengan kondisi orang tua yang nggak peduli terhadap pendidikan agama? Nah, si anak mencari sendiri pendidikan agama dan akhirnya menemukan hidayah. Apakah orang tua seperti ini mendapatkan pahala jariah juga, Ustaz? Barakallahu fiik. Misalnya orang tuanya cuek, tidak memperhatikan anaknya. Ya. Apakah kemudian ya dia mendapatkan pahala dari anaknya? Kalau anaknya mendoakan, insya Allah dapat pahala. Terlepas dari orang tuanya. Terlepas dari orang tuanya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Kadang-kadang ya orang tuanya belum hijrah, ya kan, masih ya terpengaruh dengan dunia. Ya anaknya ya terus berupaya memohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya, ya Allah. Ya. Nah, insya Allah sampai
ya. Dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah diantara ya syafaat yang Allah berikan juga kepada anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang soleh, ya anak-anak yang menemukan jati dirinya sendiri barangkali, ya dan kita berharap banyak ya pemuda-pemuda muslim yang menemukan komunitas, dan kita berupaya juga nih membuat komunitas agar ya banyak ya orang melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun kadang-kadang ya para orang tuanya masih berkecimpung ke dunia kesyirikan, kebid'ahan, banyak ya kesyirikan seperti ini. Sudah, yang penting anaknya, generasi pelanjutnya ini yang kita bina, yang kita didik, ya agar mereka kemudian nanti ya mendoakan orang tuanya atau juga mengajak orang tuanya yang barangkali ya hidayah Allah lewat, kemudian diberikan hidayah. Dan ini betapa banyak ya pengalaman kami di sekolah kami, itu banyak sekali ya para orang tua memasukkan anaknya di tempat kami itu dalam keadaan apa, ibunya, istrinya ya nggak berjilbab, Awal-awal Ustaz. ya awal itu. Masya Allah. Ya, tapi ketika kami memasukkan dari anak-anaknya, ya ini loh, ini muslimah itu pakai jilbab, nah itu nanti anaknya itu tertanam pada diri, dia akan ngomong sama ibunya atau orang tuanya. Ya ini kadang-kadang orang ini dari anak ini, ya yang mana kemudian ya dia lemah, kata guru saya ya muslimah itu berjilbab, itu baru namanya muslimah. Kalau yang tidak jilbab tuh non muslim. Nah ini masya Allah, ini satu kenyataan yang sering terjadi, kita mendapatkan hidayah dari anak-anak kita ini. Nah ini mudah-mudahan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kecuali mungkin orang tua yang melakukan kesyirikan sampai meninggal tuh nggak dapat pahala. Ya, dapat pahala dia ini ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Ya. Tapi Ustaz, kita bertanya ke pertanyaan ketiga dari Raffi di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya ini was-was. Saya ini was-was akidah Ustaz. Apa hukum ucapan ini ya Ustaz? Allah di atas arsy, kalau mau menyamakan Allah, tunjuk tangan ke langit. Bagaimana ya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, yang jelas antum tidak boleh was-was. Ya, ini was-was ini ya dari bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu Allah sebutkan di surah ya An-Nas, ya surah paling akhir, ayat paling akhir. Ya, yang mana ini adalah sudah jelas nih bisikan-bisikan syaitan. Ya. Bisikan syaitan ini apa? Minal jinnati wan nas. Bisa dari bahasa jin, bisa jadi manusia. Yang pertama kali antum lihat ya komunitas antum misalnya. Antum duduk di siapa? Belajar dengan siapa? Ya, berteman dengan siapa? Ya, teman dengan siapa? Kalau kemudian berteman masih bercampur baur dengan mereka, antum mestinya membuat ya batasan. Ya, saya kalau mau canda reunian mungkin bersama mereka. Tapi kalau mau belajar agama, saya harus ke masjid, saya harus duduk dengan orang-orang saleh. Sehingga apa? Sehingga kemudian ya, dijaga oleh Allah ya pikiran-pikiran kotor kita ini. Kalau sekarang misalnya antum duduk, apalagi dengan non muslim barangkali, dia saling mempengaruhi. Apalagi sekarang di bulan Ramadan misalnya, puasa. Apa itu puasa itu? Antum lemah iman, udah antum pasti terpengaruh. Ya. Tadi anak lewat ya para tukang, ya mudah-mudahan yang anak lewat tadi tukang-tukang itu non muslim semua. Anak-anak tidak berani tanya, lain aja. Mereka makan semuanya. Barusan ini. Ya non muslim semuanya. Ya yang mereka apa? Ya khawatir ini mempengaruhi yang muslimnya. Ya, mempengaruhi yang muslimnya. Nah ini teman-teman, hati-hati betul ya dengan pengaruh daripada lingkungan ya.
Ya, kemudian menimbulkan was-was nih. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Perbaiki akidah antum dengan banyak belajar dan berdoa agar dimantapkan ke dalam yang hak. Ya, banyak belajar. Karena alhamdulillah banyak ya ustadz-ustadz memberikan ta'lim, baik itu melalui ya medsos ya seperti sekarang ini untuk belajar ya ataupun taklim dan itu yang tidak bisa ditinggalkan, taklim yang langsung berhadapan ya. Karena apa? Karena kita harus memang ya harus memposisikan diri kita hadir di dalam taklim tersebut ya, karena fadilah atau keutamaan taklim ini ya nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa hafat alaihimul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Ini majlis taklim itu seperti itu. Biasa di bulan Ramadan ada tadarus misalnya. Ya kan? Ya di ibadah tarawih misalnya. Antum duduk di situ, paksa diri antum membaca juga Al-Qur'an. Kalau antum tidak ada kesibukan. Ya kuliah subuh misalnya, antum duduk sana. Ya, dengarkan taklim. Yang ini kemudian akan memantapkan hati antum. Ya, hati antum tentu juga dengan ustaz-ustaz yang mengerti tentang sunnah, tentang akidah yang sahihah. Ya. Kemudian juga prinsip daripada al-sunnah dalam asma wa sifat. Ini urusan yang pertanyaan yang berikutnya, itu Allah di atas ars itu. Ya, Allah yang menyatakan dirinya. Kita tidak mengarang-arang. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Itu yang Maha Rahman ya, bersemayam di arsy-Nya ya, bersemayam di arsy-Nya itu bagaimana? Jangan disamakan dengan makhluk. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik al-istiwa ma'lumun ya, wal kaif majhulun ya. Jadi yang namanya istiwa itu difahami, tapi bagaimana ya kita tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Karena kata Allah laisa kamitslihi syai'. Allah mengatakan tentang dirinya tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi kita memahami apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang dirinya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Tidak boleh kita ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nggak bisa sama. Ya. Ya, jadi menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan para ulama salaf. Yaitu bertanya bagaimana itu, jawabannya tidak tahu. Wa su'al anhu ya bid'ah. Itu bertanya hal-hal yang seperti itu adalah yang perbuatan bid'ah. Jadi kita jangan ya urusan hal-hal yang seperti itu. Udah ya. Jadi kita mengatakan kenapa kita mengangkat tangan kita ke atas? Karena kita meyakini Allah ya bersama yudabbirul amra minas sama. Allah yang mengatakan. Makanya kenapa mengangkat tangan ke doa? Karena ia memberi di atas. Nah mungkin tangan kita begini. Iya kan? Apalagi muter-muter saat kalau ada muter-muter gini. Ya, ini kenapa mengangkat tangan? Bahkan ada yang kalau doa minta hujan sampai meminta kepada. Kenapa? Kita meyakini Allah di atas. Itu sudah hal yang jawaban yang paling mudah. Dan kita nggak boleh dalam pikiran kita itu yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Coba aja. Yang aneh ini kadang-kadang yang membantah seperti ini ya, yaitu jangan mengatakan Allah di atas. Kenapa ente berdoanya ke atas? Kenapa tidak begini? Ya kan, itu kan aneh itu. Aneh itu. Apalagi kalau menunjuk ke atas, memang khutbah Jumat memang seperti ini khatibnya. Menunjuk ke atasnya, nggak ada yang begini. Nggak ada yang begini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih tahu. Allah juga memberitahu Allah dan Rasulnya. Nah ini teman-teman sekalian, Allah dan Rasulnya. Ya ini ya seperti itu fahamnya. Kita
nggak perlu sibuk mencari tahu bagaimana, nggak perlu. Yang penting kita pahami seperti Imani itu. saja. Ya, diimani saja. Ya, wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik. Beriman ya dengan apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, wajib kita. Nah itu ya. Barakallahu fiik, Ahrafi di Bandung ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Atas jawabannya, kita ke pertanyaan nomor 4 dari Suharni Darni. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang menyuruh masak untuk sesajen makanan orang meninggal? Di sini dipercaya orang yang meninggal akan datang. Anak sangat marah dengan menolaknya. Namun orang tua menjadi marah dan dibilang kami ini bengal, nakal mungkin, atau kamu kasih tahu ya. Barakallahu fiik ya, Suharni Darni ya. Jadi ya, ini berkaitan erat dengan firman Allah di surah Luqman ini. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya, kalau seandainya mereka berupaya untuk mengajak kepada kesyirikan, ya, membuat sejajen ini adalah kesyirikan, ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Di surah Al-Maidah ayat 2 itu. Yaitu bertolong-tolongan di dalam perkara-perkara yang menjadi perbuatan dosa besar. Ini adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan ini. Maka kita harus menolaknya dengan cara yang baik. Allah telah mengatakan ya larangan tersebut, pada saat yang sama juga Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulian mereka yang non muslim ini, ya orang tua yang non muslim ini, dengan cara yang santun, yang baik, yang bisa diterima. Ya mohon maaf ya Bu, ya ini kan saya sudah Islam, tidak boleh saya. Ya, silakan Ibu minta tolong kepada saudara yang lain. Ya, saudara yang lain. Itu omong baik-baik, insya Allah ya. Insya Allah seperti itu ini ya. Kalau seandainya ya kemudian kita bersikap kasar, insya Allah dia akan bersikap kasar juga sama kita. Jadi kita bilang mohon maaf, saya tidak bisa melakukannya. Ya, saya tidak bisa melakukannya. Ini lebih baik seperti itu. Ya, iya kan. Menyuruh masak untuk sesajen makanan orang meninggal. Di sini dipercaya orang yang meninggal akan datang, ya kan. Orang meninggal itu tidak akan pernah datang. Sibuk dengan urusan di alam kubur saja. Sudah di alam kubur, enak aja seperti itu. Pulang, nyapa gitu. Nyapa dan sebagainya. Tidak akan pernah datang. Itu cuma adanya di film-film, makanya jangan sering nonton film. Ya gitu. Di film-film itu banyak dustanya. Ya, sudah ada di alam kubur, ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang itu. Itu cuma diceritakan sampai ya ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit yang baru meninggal, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka?" Kan itu. Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan dari mana siapa nabimu, ya, siapa nabimu. Kemudian di riwayat yang lain, dari mana engkau mendapatkan jawabannya dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Jadi ya, ini kisi-kisi soal yang Rasulullah SAW sudah berikan kepada kita untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur. Dan tidak ada ceritanya Rasulullah SAW mengatakan, oh nanti kemudian habis ditanya itu diajak jalan-jalan lagi sama malaikat, jalan-jalan kemudian. Nggak ada ceritanya. Oh kemudian ikut makan itu, kasih tahu, nggak ada. Ikut makan sesajen, nggak ada. Atau mau diberikan gelato juga nggak ada. Ya, tidak ada ini. Jangan kemudian kita memahaminya seperti mereka. Ya, non Muslim itu memahami seperti itu. Kita enggak, sudah di alam kubur
alam barzah namanya. Barzah itu artinya dinding dunia dan alam kubur. Kita akan memasukinya entah kapan, ya, entah kapan kita akan, nanti pasti kita akan melewatinya dan menyusulnya seperti itu ini, ya. Nah, itulah yang kemudian sekarang bagaimana kita menolaknya. Kita menolaknya ini yang harus pandai-pandai, ya, bersikap, ya, pandai-pandai, kemudian mengambil hati orang tua, ya, mengambil hati orang tua. Maaf ya Bu, Pak, saya tidak bisa nih, saya melihat ini keyakinan yang bagi saya bertentangan dengan keyakinan saya. Kalau dia Muslim misalnya, ya, kalau seandainya misalnya sama Muslim, maaf Pak, Ibu, ya, pelan-pelan kita kasih tahu, ya, ini perbuatan sia-sia yang tidak pernah dicontoh, ya, yang tidak pernah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu punya anak 7, 6 meninggal saat Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian 1 yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW menyusulnya meninggal. Jadi Rasulullah SAW, ya, keluarganya semua anak-anaknya itu meninggal saat beliau masih hidup. Nggak pernah kita dengar cerita Rasulullah SAW memberikan, aduh kasihan anak saya ini misalnya, kasih sesajian makanan, nggak bisa, nggak ada itu cerita. Nggak ada ceritanya. Para sahabat begitu ya? Para sahabat pun begitu ya? Sahabat juga begitu, nggak ada ceritanya. Jadi ini keyakinan diambil dari keyakinan agama lain. Biasanya memang seperti itu. Perbuatan bid'ah itu, apalagi yang berhubungan dengan seperti ini, mesti dia menjiplak, ya, keyakinan agama lain, ya, pasti dia. Di dalam kita sudah tidak ada, tidak usah, selesai ya, tidak repot ya. Mau kita ngasih makan yang masih hidup dia susah. Nah, itu mau ngasih makan yang sudah mati, ini yang kalian kasih tahu, kata, ini ngasih yang makan yang masih hidup susah, kasih makan. Kadang-kadang siapa ngutang, Set? Ya, kadang-kadang ngutang, apalagi minyak goreng udah naik nih. La ilaha illallah. Iya kan. Nah, itu mau pikir mau makan bunga apa kita? Ini kok kadang-kadang kita yang berpikiran seperti itu. Ini kok yang sudah mati kok bikin susah sama kita. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Ya, mereka butuhkan bukan sesajen, tapi doa. Itu yang harus dipahami. Doakan mereka, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim dilawal. Antum doa, yaitu lebih, ya, yang mengena, apalagi kemudian keluarga antum itu nggak ada yang mendoakan kecuali kita keluarganya, ya, kita keluarganya doakan, nggak mesti harus menunggu kenduri atau apalah, nggak mesti, ya. Alhamdulillah doa ini, ya, tidak perlu, ya, makanan atau sesajen, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan dalam surah Ad-Dariyat itu, Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan rezeki dan aku tidak menginginkan dari hambaku untuk memberi makan kepadaku. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Enggak, saya tidak memberikan makan kepada Allah kok, katanya. Saya hanya memberikan makan kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal tidak butuh makan. Ya, yang butuh makan itu yang masih hidup. Antum jangan buang-buang duit antum untuk itu. Yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal, doa kita setiap hari. Doakan seperti kita sholat jenazah itu orang yang sudah meninggal. Itu yang paling komplit. Pokoknya seluruhnya ada. Ya, seluruhnya ada. Ya, itu doa jenazah itu. Dan ajarkan keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak SD, ya, dan harus tuh dia mengenal, ya, bagaimana, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal, terutama kemudian menggunakan doa-doa yang ada di sholat jenazah, supaya apa? Anak-anak kita pun hafal dengan doa, ya, sholat jenazah. Kalau kita yang meninggal nanti yang nyolatkan anak kita, ini yang dikatakan waladun sholeh yad'ulahu, ya, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi saudara atau saudari Suharni Darni, ya, antum barakallahu fiik,
beritahu yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal bukan makanan, ya kan, tapi doa bagi ya. Dan apalagi di bulan Ramadan ini, siang dan malamnya waktu-waktu mustajab. Sekarang nih antum nih, ini waktu mustajab nih, karena antum sedang berpuasa, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa. Baik. Tapi jazakallahu khairan, semoga difahami oleh yang bertanya maupun bagi yang menyimak siaran pada siang hari ini. Dan teman-teman sekalian, bagi yang antum yang ingin punya pertanyaan ataupun yang bertanya langsung dengan Ustadz di siang hari ini, silakan antum telepon di nomor 089775326668, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Sekali lagi di nomor 089775326668. Tapi Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iqbal di Sulawesi Selatan. Ustadz, murtadkah orang yang melarang orang lain untuk sholat? Barakallahu fiik ya. Ya teman-teman sekalian, ini juga Masya Allah pertanyaan yang sensitif sekali. Ya, kita bukan seorang qadhi atau seorang hakim ya, yang kemudian meminta ya klarifikasi. Ya, kita hanya seorang rakyat biasa. Tidak boleh kita menghukumi seseorang itu murtad atau tidak. Jadi nanti ya, seorang hakim akan memanggil, mungkin ada ucapan, ya, jadi kan melarang orang lain untuk sholat. Kenapa dia larang? Maka diklarifikasi. Ya, kenapa dia melarang ini? Mungkin dia melarangnya karena tahu di masjid itu ada kuburan barangkali, ya kan? Atau di tempat tersebut ya tempat yang najis barangkali, ya barangkali seperti itu. Ya, jadi dia kemudian membuat jangan sholat di situ, itu tempat ya sering sekali ada ya, najis di situ. Atau barangkali itu di tempat digunakan untuk hal-hal yang ya kesyirikan misalnya. Dia larang seperti itu. Karena juga tidak tahu nih yang bertanya ini, orang yang melarangnya itu dalam keadaan yang mana itu. Karena bisa jadi dia larangannya ini. Larangannya dia benar, dia melarangnya itu. Tapi kalau seandainya larangan itu ada larangan yang sifatnya umum, ya, kepada orang, semua orang dilarang sholat 5 waktu sama dia atau keluarganya. Nah ini ya nanti dilaporkan ke hakim, diberikan nasihat, ya, kemudian istitab namanya, yaitu diminta untuk dia bertaubat dari ungkapannya, dari ucapannya. Kalau memang kemudian dia menentangnya, berarti dia sudah pindah agama. Ya, nah barangkali kemudian dia menerimanya. Nah ini yang kita harap, dia menerimanya. Jangan-jangan memang beliaunya khilaf misalnya. Dan itu pun tidak bisa kita menghukumi ya beliau ini keluar dari Islam atau tidak. Bahaya kita mengeluarkan seseorang dari Islam, itu bahaya banget. Tidak boleh kita ini. Ya, hendaknya kita memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat pada orang tersebut. Tapi jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke pertanyaan nomor 6 dari Yuni Susilo di Sidoarjo. Ustadz, suami saya baru saja meninggal, padahal beliau sudah daftar haji bersama saya, tapi ternyata Oktober 2021 meninggal. Bagaimana ya Pak Ustadz, apakah daftar haji tersebut bisa digantikan anak saya atau almarhum suami saya bisa dibadalkan haji oleh saya, mengingat saya sendiri belum terlaksana hajinya? Barakallahu fiik ya. Itu ya kepada Yuni Susilo, tidak boleh membadalkan haji suami jika Anda sendiri belum haji. Jadi kita kalau mau membadalkan haji, yaitu yang yang membadalkan adalah orang yang sudah pernah haji. Alhamdulillah ini beberapa teman ya dari MDI ini Multaqoduat di Mekah ya, yaitu yang dibina oleh Ustadz Hamidin ya. Hamidi, Ustadz Hamidi itu menyediakan fasilitas ya untuk membadalkan haji. Tentu orang-orangnya adalah orang-orang
orang-orang yang sudah terbina, orang-orang yang kenal sunnah, yang amanah, yang amanah. Ya, Ibu Yuni ya bisa menitipkan kepada beliau, siapa yang mau hajikan atau suami yang mau dihajikan, titipkan sama beliau, titipkan kepada beliau. Atau ada beberapa mahasiswa juga ya yang sudah mendapatkan visa biasanya. Ya, tapi yang paling gampang adalah teman-teman ya seperti Ustaz Hamidi, ya beliau ya biasa menerima badal haji, nanti ditugaskan. Nah, kalau misalnya ibu sudah haji, baru bisa. Ya, karena memang dalam hadis itu disebutkan seperti itu. Ada seorang pemuda ya bertalbiyah, yaitu dia menyebutkan saudaranya yang sudah meninggal namanya Subrumah. Ya, haji itu an Subrumah. Yang kemudian haji untuk saudaranya sudah meninggal namanya Subrumah. Ya. Lalu Rasulullah SAW dengar, dipanggil pemuda itu. Ya. Siapa Subrumah itu? Subrumah itu adalah saudara saya. Ya. Boleh tidak saya menghajikan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, apakah kamu sudah menunaikan ibadah haji? Belum. Kalau gitu, haji dulu untuk diri sendiri, untuk dirimu, baru setelah itu membadali haji untuk orang keluarga kita yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, sabar Bu ya. Tapi jazakallahu khairan jawabannya, dan kita ke nomor 7 dari Fulan di Belitung. Belitung itu dari Sumatera saja. Babel Kepulauan Bangka Belitung. Iya, Bangka Belitung. Mau tanya Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang bertahun-tahun tidak berpuasa? Dan saya mau tanya juga, mazhab itu harus diikuti satu mazhab saja atau ke semua mazhab? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya saudara Fulan di Belitung ini, yaitu ini pernah terjadi, ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi seorang pemuda, ya Syekh, anak dulu tuh nakal sekali ya Syekh, rasanya anak pernah meninggalkan puasa beberapa tahun itu. Bagaimana saya Syekh? Sekarang saya bertobat ini. Ya, berapa utangmu? Ingat enggak nih? Enggak ya Syekh. Ya, kalau gitu ditaksir, diperkirakan saja. Lebih baik perkiraannya itu yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Kita khawatir nanti ada yang terlewat di sini. Nah, ini teman-teman sekalian, rahimakumullah, ya namanya manusia pasti ada khilafnya. Ya, ada khilafnya dan ada lupanya, ya. Dan untuk kemudian kita diingatkan oleh Allah, ya alhamdulillah kita punya kesadaran yang kemudian kita bertobat, ya, lalu kita berupaya untuk membayar kewajiban-kewajiban kita. Ya, diperkirakan berapa ibadah puasa yang ditinggalkannya, diperkirakan teman-teman sekalian. Nah, setelah itu baru dia kemudian ditulis, dibukukan. Dia khawatir umur nggak sampai, ya, ditulis catatan utangnya itu. Baru dia kemudian dicetak satu-satu, ya ini saya sudah puasa hari ini, dan supaya habis ya. Nah, jadi saya mau tanya juga, mazhab mana yang harus, mazhab yang benar, yang hati-hati, ya, jangan asal yang dia senang, nggak boleh itu. Jadi saya mau mazhab yang gampang lah, gitu, ya kan? Ini nggak boleh hal yang seperti ini, ya, apalagi urusan ini hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk puasa adalah hutang ibadah ini, maka dia harus segera membayarnya. Barakallahu fiik. Saya Ustaz, jazakallahu khairan. Mau dijawab lagi Ustaz? Cukup. Jadi madhab itu sebenarnya adalah sarana untuk belajar fikih, ya kan? Seperti misalnya ini supaya dipahami, ya, ini karena terkaitkan dengan madhab ini. Ya, ada ya yang kita kenal 4 ya ulama besar, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ya,
Abu Hanifah biasanya pengikutnya namanya Hanafiyah, Imam Malik Malikiyah, Imam Syafi'i Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Hanabilah, atau Hambali itu. Nah, kita pada umumnya orang Indonesia bahkan Asia Tenggara itu bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, Ana juga sering melihat beberapa teman-teman itu, ternyata apa? Mereka menggunakan kitab yang sama, alur yang sama, tapi yang kadang-kadang aneh itu kesimpulannya berbeda. Itu kadang-kadang seperti itu yang ini. Jadi itu madhab tuh seperti itu. Madhab tuh artinya tempat bepergian. Madhab dhahaba dari dhahaba. Kemana dia? Arahnya untuk mana? Jadi kita talibul ilmi, kita tinggal melihat bagaimana madhab daripada imam kita, imam madhab kita. Dilihat dia apakah mencocoki dalil. Kalau mencocoki dalil, bismillah, kita mengikutinya. Kalau tidak mencocoki dalil, maka kita tinggalkan. Karena hampir semua ulama madhab itu diperpesan dari Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan masih ada madhab yang lainnya ya, madhab ahli ulama hadis ada kan itu. Mereka berpesan apa? Kalau seandainya ada ucapan Rasulullah SAW yang jelas dalam masalah yang aku putuskan ini, itu bertentangan dengan apa yang aku ambil kesimpulannya, maka apa kata mereka semua rata-rata dengan legowo mengatakan ikuti madhab yang benar. Nah itu ini teman-teman sekalian. Nah itu barakallahu fiik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita ke pertanyaan nomor 8, afwan nih, pertanyaan tentang puasa. Ustaz, berpuasa tapi juga ngerumpi dan ngomongin orang, apakah puasanya batal? Barakallahu fiik Abdullah ini yang namanya puasa itu ada puasa jasmani dan rohani. Puasa yang berhubungan dengan jasmani, kita menahan diri dari makan dan minum, atau seluruh yang membatalkan puasa. Misalnya apa, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ini membatalkan puasa dia. Kalau yang berhubungan jasmani, dia akan membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa, dia harus ganti di hari yang lain. Tapi yang berhubungan dengan rohani, misalnya marah-marah, atau kayak gini nih, ngerumpi, gibah pada orang lain, ini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak membatalkan puasa, namun mengurangi nilai daripada ibadah puasa tersebut. Kalau pahala puasa gimana, Ustaz? Kalau pahala puasa dapat nggak? Nah, yang kita khawatirkan, makanya kata Rasulullah SAW, betapa banyak seseorang yang tidak didapatkan dari puasanya kecuali dahaga, lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena paling senang ngerumpi. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika ada orang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata apa? Ya Rasulullah, nasihati aku, tapi yang ringkas ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melihat ini, idza qumta ila shalat fasholli sholatakal muwaddi. Kalau seandainya engkau mendirikan sholat, maka posisikan dirimu itu seperti mau meninggal, besok ini. Kemudian apa? Ini yang berikutnya berkenaan dengan puasa. Wala tatakallam bikalamin tadiru minhu goda. Dan engkau jangan berbicara dengan satu ucapan yang mana di kemudian hari atau keesokan harinya engkau lalu memohon maaf lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, hati-hati nih teman-teman sekalian, apalagi ngerumpunya lewat medsos, lewat Facebook, lewat ini dibaca semua. Aduh, ini bahaya banget nih. Bisa kena undang-undang ETA nanti, kan undang-undang fitnah. Nah, bahaya banget.
Nah, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, tapi mengurangi ya pahala dan bahkan itu merusak ya puasanya. Ya, rusak puasanya. Ustaz Zakal Khairan, nah, kita tanya selanjutnya, ini nggak ada lagi ini namanya. Apa yang dimaksud dengan puasa bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya? Barakallahu fiik, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena dalam rangka mencari pahala ya Allah, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Itu tentunya adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil ini ya yang bisa kita hilangkan dengan amal kebaikan. Kata Rasulullah SAW, wa'at bi'is sayyi'at hasanat tamhuha. Dan ikuti seluruh, maksudnya apa? Ketika ikuti seluruh perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kita barangkali ngerumpi tadi misalnya, atau barangkali kita marah-marah tanpa sebab, lagi ya kacau pikiran kita, marah-marah sama orang. Itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya lalu kita melakukan puasa, kita ingat, oh saya ini puasa. Ya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, ya Allah, ngapain saya lakukan ini? Itu syaitan kadang-kadang yang mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Nah, yang seperti ini ya bahayanya yaitu mengurangi pahala puasa. Tapi kalau dia ikhlas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan melakukan ibadah ya puasa atau ibadah sholat yang lainnya. Karena sholat tarawih juga seperti itu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan ya ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ya maka niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang benar ya, yaitu dosa ibadah puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa yang kecil. Ya, yang kecil tergantung dari kadarnya. Kecil itu untuk kadarnya. Saya kan cuma komen kan itu. Tapi komennya bikin sakiti hati, bikin fitnah. Nah, ini dosa ini. Orang aja sampai sakit hati sehingga marah-marah barangkali. Iya kan. Apalagi berkaitan dengan keluarganya seorang. Kayaknya benar tuh dia selingkuh. Waduh. Akhirnya cerai itu. Ngaruh juga tadi. Ngaruh gitu. Dan dosa. Ini si fulan yang ngomong seperti itu. Bahaya itu. Nah, ya kayak gini-gini nih ya. Ini tidak akan dia diampuni dosanya kecuali dia minta maaf. Nah, ini dosa besar. Jadi yang dimaksud adalah di sini menghapus dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Oh ini bikin fitnah ini dosa besar, berhubungan dengan kehormatan seseorang, nggak boleh, ya nggak boleh ini teman-teman sekalian. Ini dimaksud adalah menghapus dosa-dosa kecil. Syukur Ustaz Zakal Khairan. Kemudian kita bertanya ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya dari jomblo, Ustaz nggak ada namanya. Maaf Bapak Ustadz, apakah berpacaran saat berpuasa itu membatalkan puasa? Berpacaran saat berpuasa itu. Barakallahu fiik. Ya. Jadi bukan membatalkan puasa. Itu sudah haram berpacaran itu. Jadi nggak ada hubungannya membatalkan puasa. Antum sudah melakukan perbuatan haram. Ya, perbuatan haram. Dan ini harus dihindari. Ya, harus di sini. Dan itu akan merusak pahalanya. Mungkin puasanya tetap dia, tapi jelas ya merusak pahala daripada ibadah puasa tersebut. Bahkan kadang-kadang ya ini jadi malah perbuatan dosa. Ya. Apalagi kemudian dia ya berduaan ya, dengan yang bukan mahramnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai kita ya merusak ibadah puasa kita. Oh, suami istri aja. Kalau seandainya dia mencium keningnya kemudian menimbulkan syahwat, berdosa.
Apa maksudnya dikhawatirkan mengurangi pahalanya, dan khawatirkan kalau sampai dia menimbulkan syahwat, dia bisa batal, kita khawatir. Apalagi pacarannya bukan mahramnya ini. Jadi teman-teman sekalian ini hati-hati ya. Makanya kalau antum sudah pacaran, ngapain antum pacaran? Nikah saja. Nikah saja. Jangan nanti pacaran, nggak taunya pacarnya antum ini ya kawin dengan orang lain, itu namanya modali ya, jaga istri orang lain, itu namanya. Jangan sampai hal yang seperti itu antum lakukan, tinggalkan itu. Berarti pengecut juga Ustaz ya, jika laki-laki nggak mau datang ke orang tuanya si perempuan. Wah, sakit hati itu. Pengecut gitu. Pengecut sekali. Jangan cemen lah jadi orang laki itu, ya kan. Jadi harus apa? Ya datangi. Kalau antum sudah cocok, udah pantas, jangan jodoh saya ini. Ya datangi, minta kepada orang tuanya, ya. Kemudian antum, ya insya Allah terlepas daripada perbuatan dosa tersebut. Allahu akbar. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk pada hari ini tentang puasa. Kita baca beberapa aja Ustaz ya. Tapi ini dari Mika Adam. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mana yang lebih utama dalam bulan ini? Apakah menghadiri kajian atau lebih baik memperbanyak baca Al-Quran? Barakallahu fiik ya. Yang namanya kajian itu sangat bermanfaat ya. Bermanfaat, kita akan mendapatkan ilmu dari para ya ustadz, para ulama. Ya kata Imam Syafi'i ya, talibul ilmi ya, yaitu ya fadilahnya lebih daripada yang lainnya. Talibul ilmi itu lebih daripada yang lainnya, daripada nafilah ya, daripada yang sunnah-sunnah. Kadang yang heran sekali, itu orang habis subuh langsung, padahal ada kuliah subuh, dekat saja, mau enak mau tidak enak ustadznya, yang penting antum niatkan i'tikaf ya, duduk dengan dengan ustadznya, taklim ya, dengan taklim antum dengarkan ya, niat. Apalagi misalnya ustadz sunnah ya. Jangan kemudian juga mendengarkan ustadz, wah jangan dengarkan itu, memangnya ustadz antum tuh nabi apa? Ya nggak pernah salah. Ya kan seperti itu ininya. Ya. Itu kadang-kadang kita ini jumut sekali cara berpikir kita ini. Ya kita kadang-kadang mentazkiyah diri kita, ya, mentazkiyah. Artinya mentazkiyah itu artinya mengatakan suci, nggak pernah salah, nggak pernah berdosa. Ya, ustadz-ustadz yang kadang-kadang ya suka sekali ya membicarakan ustadz yang lainnya seperti itu. Dan ini yang kadang-kadang merusak dia. Namanya harus dia yang ngisi terus kemudian ini. Padahal inilah fadilahnya. Kalau antum memang meyakini ustadz itu, antum ikut ustadz tidur bersama dia. Kemudian kalau ngaji kemana ustadznya ke situ ikuti ya, atau di masjid itu. Ya. Karena masalahnya ialah kita yang terdekat di sini, ustadznya ini yang kebetulan kita ketahui di Ahlussunnah juga, ya kan? Ahlussunnah juga datang duduk bersamanya. Ya, kalau seandainya antum pun tidak cocok barangkali, antum mendapatkan pahala itikaf, pahala bermajlis, seperti itu ininya. Dan ini masya Allah ini mengisi waktu ibadah puasa dengan taklim. Ya mohon maaf nih kalau anda juga tidak sependapat. Itu ada yang mengatakan ba'da isya nggak ada itu taklim. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu sholat 11 rakaat itu, ya kan? Dan setelah itu istirahat sebentar. Apakah Rasulullah SAW diam tidak berbicara? Pasti ada para sahabat waktu itu, ada apalagi kemudian ya orang pada kumpul sana. Mesti Rasulullah SAW ya mengambil kesempatan tersebut. Nggak mungkin kayak di kita ini makan-makan semuanya kayak ini. Mesti itu nasihat. Ada yang seperti itu. Nggak mungkin bengong saja dia. Makanya kenapa ada hadis tuh, kalau seandainya, nah itu dia. Ya, ketika pernah Rasulullah SAW ya
sholat isya-nya kemalaman. Iya kan? Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, ini waktunya yang paling bagus itu. Itu kadang-kadang aneh, menurut anak tuh aneh. Padahal coba aja, antum perhatikan mana yang lebih banyak berkumpul orang antara isya dengan tarawih, ya, atau setelah pada subuh. Pasti antara isya dan tarawih. Yang paling itu, Ustaz. Karena dia seperti orang sholat Jumat ya. Ketimbang kadang-kadang yang aneh lagi ini kadang-kadang dimundurkan waktunya. Tapi tidak ada taklimnya. Dimundurkan waktunya tapi tidak ada taklimnya. Kan mendingan duduk di situ taklim. Ya, kan? Taklim, mendingan duduk di situ taklim, makan-makan tidak apa-apa. Ya, makan-makan di situ, tapi jangan menyinggung juga sengaja. Ini ustadznya anak senang nama makan di sini. Ada sudah ini. Ini maunya yang aneh-aneh, mau bikin masalah kan seperti itu. Ikhwas sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mencari kawan itu lebih susah daripada mencari lawan. Ya, maka kita cari kawan yang banyak daripada mencari lawan yang banyak. Kalau antum banyak kawan, mudah hidup antum. Mudah. Mau perlu apa? Gampang. Tapi kalau antum banyak lawan, jangan mau keluar. Ada Pak Rimin di sini. Ana musuhan sama dia nih. Susah. Tapi kalau nggak apa, Min? Ya. Nanti jangan-jangan bawa makanan. Ya, jadi bukan hanya itu aja deh, karena bawa informasi yang baik. Ya. Oh, Masya Allah, ini ada informasi, ini ada peluang, entah itu bisnis, entah itu kemudian itu banyak sekali. Dengan banyak kawan itu banyak kemudahan. Sudah bukan zamannya, apalagi sesama ahlu sunnah, ya kan? Ya kita ini sudah kadang-kadang terbalik-balik kita nih, ya. Yang kadang-kadang yang sesat, ya, yang apa namanya, ya sudah jelas-jelas, ya tidak beragama, maksudnya, ya itu didatangi, dimuamalahi dengan baik. Kita yang sama-sama seiman, ya malah kita kemudian saling membelakangi. Ya, mana ininya sunnahnya? Mana sunnahnya? Kita disuruh tabasum fi wajhi tabasam fi wajhi akhika sedekah. Mana sedekahnya? Ya, kita ini kadang-kadang sudah miskin harta, jadi miskin sikap, miskin amalan. Nggak ada sikapnya sama sekali. Ini kita sama sekali tidak memberikan senyum kayak dirubah, ya, dirubah. Insya Allah kalau kita wajah kita berubah dengan baik itu, senang tuh orang, senang gitu. Ya, orang akan senang melihatnya. Ya, walaupun misalnya kita tidak setuju banyak dengan pendapatnya dengan dia, ya, tapi tidak ada salahnya kan. Kita ini memberikan senyuman. Ini sebagaimana yang ini, karena sikap kita yang kemudian keliru, ya akhirnya orang menjauh daripada sunnah. Naudzubillah min dzalik. Orang akan kemudian menyamakan semuanya kayak gitu, digeneralisir nih orang kayak gini-gini nih, ya mesti seperti itu dia, sehingga image buruknya itu terlekat pada ya ahlu sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, dua lagi Ustaz ya. Ini dari Taufik di Tuban, Bali. Beliau bertanya, Ustaz, apakah mengupil saat puasa membatalkan puasa? Ngupil Ustaz. Barakallahu fiik. Gimana upilnya Ustaz? Kalau upilnya ditelan kayak kacang hijau itu batal itu katanya. Aduh ya. Tapi mengeluarkan upil tidak membatalkan puasa, ya tidak membatalkan puasa. Jadi maka itu kita membersihkan. Kan kita disuruh ya istinsar namanya, istinsak apa ini? Ya istinsak itu memasukkan air kemudian ini barangkali yang berkenaan dengan wudu, maka juga tidak boleh berlebih. Ya tamat-mat, ya istinsak istinsarnya itu juga harus hati-hati, jangan sampai kebanyakan ketelan semuanya. Jadi kalau ngupil kan tidak pakai modal air kan, tangan doang semua nggak ada ya, insya Allah ya.
Ya, asal ngumpulnya pakai jari kelingking ya, pakai jempol. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kalau misalnya sikat gigi di siang hari, maka membatalkan puasa, Ustaz? Barakallahu fiik, sikat gigi di siang hari tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Tapi sebenarnya ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai, lebih disenangi. Cuman jangan nyari orang terus langsung ngasih bau mulut aja. Ngasih itu. Makanya kita berupaya juga setelah, nah ini teman-teman sekalian, untuk menjaga kesehatan gigi kita, ya, dan ini juga anjuran dari dokter gigi misalnya itu, habis makan tuh upayakan kita ya menelan air tuh ya, dengan cara berkumur-kumur ya diinikan semuanya sehingga tidak ada kerak dalam gigi atau flak itu ya, yang mana dia akan merusak gigi kita itu. Nah, dianjurkan kita memang kemudian sikat gigi habis mungkin habis sahur ya misalnya kali sikat gigi kita supaya ya kesehatan daripada gusi gigi kita atau semua di dalam mulut kita ini benar-benar terjaga ya, dengan ternyata la qadarullah ya. Dan ini adalah juga jangan sampai Allah takdirkan banyak kadang-kadang penyakit ya di mulut ini karena kurang sabarnya kita ya ketika selesai makan langsung seperti itu, dan sehingga kadang-kadang baunya tidak sedap dan lain sebagainya. Ya, ini yang kita jaga juga. Ya, upayakan memang berupaya untuk ya sikat gigi. Ya, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan dengan siwak ya, dengan siwak. Nah, siwak tidak ada fluoride-nya, tidak ada ininya, dan dia berusaha untuk membersihkan itu boleh. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir dari Sigit di Tuban, Bali. Beliau bertanya, Ustaz, menyengaja mencari tantangan seperti pergi ke tempat kuliner di saat puasa, tujuannya menguji saum kita dan berharap pahala yang lebih. Karena semakin besar ujian, maka pahala semakin besar pula dan derajat makin ditinggikan. Apakah boleh seperti itu? Ya. Kemudian menyengaja memposting makanan, minuman di grup yang anggota semuanya sedang saum. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik ya. Nah, ini juga teman-teman sekalian, hati-hati juga sebenarnya dalam memposting suatu postingan, juga dilihat bermanfaat atau tidak ya. Bermanfaat atau tidak. Kadang-kadang orang bisa, jangan-jangan orang bisa batal puasanya, dia ingin minum kehausan, yang lihat hal yang seperti ini. Nah, ini juga ya kita harus hati-hati. Namun tadi pertanyaan yang pertama, ini kayaknya ada dua pertanyaan. Yang pertama misalnya sengaja untuk menguji kekuatannya itu pergi ke tempat-tempat sebenarnya ini berkenaan dengan orang yang berdagang makanan misalnya, ngabuburit apa istilahnya itu ya, atau kulineran apa istilahnya, ngabuburit misalnya, nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada masalah orang mau berjualan ya makanan di siang hari di bulan Ramadan, tidak ada masalah. Apalagi kemudian di daerah kita ini banyak non muslim yang barangkali butuh makanan ya, butuh makanan ya, atau juga banyak orang yang tidak berpuasa, entah itu yang wanita yang haid misalnya, atau yang berhalangan ya, atau barangkali ada yang juga yang sakit barangkali. Jadi tidak ada halangan ya, tidak ada halangan untuk berdagang ya, berdagang dan itu tidak membatalkan. Tapi memang kebiasaan para salafus saleh ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu sudah mulai berhenti itu di bulan Sya'ban. Ya, bisnis itu sudah langkahnya dalam rangka itu menyambut sudah Ramadan itu total semuanya. Total hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini di Timur Tengah seperti itu. Jadi mereka di bulan Ramadan itu luar biasa. Ya, di masjid saja. Jadi nanti pulangnya itu pada subuh, istirahat habis pada subuh itu. Karena mereka biasanya memang musim panas. Ya, musim panas, dan kalau udah musim panas di siang hari ya di Saudi Arabia ya, itu panjang waktunya. Ya, lebih dari 12 jam. Kalau kita kan
cenderung konstan, dia tetap. Ya, mungkin cuma 12 jam kita puasanya. Kalau di ya Timur Tengah, panjang banget tuh. Waktunya bisa sampai 16 jam. Di Jepang juga termasuk 16 jam. Ya, karena beberapa teman-teman itu ya subuhnya jam 3 pagi, ya maghribnya bisa jam 9 malam. Ya Allah. Itu sangat berat. Ya, malamnya pendek banget. Ya, malamnya pendek banget. Nah, itu sangat berat. Nah, ini ya, ini teman-teman sekalian, ini ya mungkin ini yang ujian buat kita. Kembali kepada pertanyaan Pak Sigit tadi, yaitu yang nggak masalah sebenarnya, tidak ada ini ya, dan tidak ada mengurangi pahala, enggak. Mungkin persiapan untuk memberikan takjil pada ini atau iftar ya kepada orang yang berbuka, beli masakan, taruh misalnya berapa kayak nanti bagi-bagi sama-sama di masjid. Nah, ini alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan ya, kaum muslimin di beberapa daerah ya, terutama di Bali ya, alhamdulillah lah sudah ada masalah untuk orang yang mau berbuka ya, gampang untuk mencari ya buka puasa di masjid-masjid. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas semua jawaban yang sudah Antum berikan kepada para penanya yang bertanya baik sebelumnya maupun yang bertanya pada hari ini. Dan bagi rekan-rekan semua yang sudah mengirimkan pertanyaan pada siang hari ini dan belum kami bacakan, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan bagi Antum yang sekali lagi yang ingin bertanya pada Ustadz dan bertanya seputar permasalahan puasa, bisa Antum kirimkan ke nomor WhatsApp di 08977532 668. Dan Ustadz, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, kebiasaan malam sih Ustadz. Mungkin Antum ada sedikit penutupan nih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Barakallahu fiikum ala husni istima'ikum ya. Jadi mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Ya. Maka teman-teman sekalian, kiat-kiat yang dilakukan oleh para ulama kita tulis memang agendanya. Agendanya apa yang kita mau lakukan ya. Dan harus punya target-target, misalnya bacaan Quran ya. Dan Qurannya upayakan memang menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini, upayakan sekali ya, karena Quran ini karena Ramadan ini adalah syahrul Quran ya. Ya, kita harus membaca Al-Quran, dipaksa betul, sama, kita semua sama. Karena salut beberapa masjid di daerah kita ini ada yang sampai semalam suntuk ya kan, baca sholat tarawih itu ya, yang mudah-mudahan ya jangan kemudian tarawihnya saja ya, dia semalam suntuk, akhirnya kemudian subuhnya kelewat ya, duhurnya kelewat, asarnya kelewat, padahal yang lebih utama adalah sholat wajib. Ya, kadang-kadang kita ini wajibnya ditinggalkan ya, sunnahnya didahulukan. Jadi ya ukurlah dengan kemampuan. Jadi wajib kita berjamaah di masjid ya, itu 5 waktu. Sholat 5 waktunya. Nah, itu jangan terbalik-balik. Ya, makanya perlu kita memperbaiki pemahaman kita terhadap agama kita ini. Mudah-mudahan album ini ya memberikan wawasan kepada ya kita semua, sehingga kita berupaya untuk mengupgrade diri kita sebagai orang mukmin yang sejati, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dan pemirsa, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Dengan kita cukupkan tadi dengan Ustaz memberikan penutupan, kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.